Berikut ini soal-soal PCK yang sering muncul saat UKPPG Prajabatan, sekaligus pembahasannya. Pada soal nomor 1, pada saat mengajar, Pak Reri mengatakan kepada peserta didiknya bahwa jika mereka mendapatkan nilai 100 saat asesmen sumatif, maka akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 100.000. Berkat adanya hadiah tersebut, membuat semua peserta didik rajin belajar ketika mengerjakan asesmen tersebut, sehingga banyak yang tinggi-tinggi nilainya, dan ada sebanyak 10 dari 20 orang yang mendapat nilai 100 dan tidak ada yang remedial. Cara yang dilakukan oleh Pak Reri tersebut merupakan penerapan teori belajar A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Baiklah, pembahasan yang pertama, ada teori kognitif. Memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dalam teori belajar kognitif, lebih dipentingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Yang kedua, ada teori behavioristik, menekankan bahwa perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, ada teori konstruktivistik, sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, menggunakan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Teori ini memberikan keaktifan terhadap peserta didik untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Yang keempat, ada teori humanistik. Dalam teori belajar humanistik, pembelajaran dianggap berhasil apabila peserta didik dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungannya dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Yang terakhir ada teori sibernetik, teori belajar yang berfokus pada pemrosesan informasi. Teori ini merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan bahwa peristiwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Teori belajar sibernetik berasumsi bahwa tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk semua situasi dan siswa. Jadi, jawabannya adalah B, yaitu teori behavioristik. Dengan adanya interaksi antara stimulus dan respon dapat mengakibatkan perubahan dalam tingkah laku. Stimulusnya dalam soal tersebut adalah dengan pemberian hadiah berupa uang 100.000. Sedangkan responnya adalah rajinnya peserta didik untuk belajar sehingga mendapatkan nilai yang tinggi dan tidak ada yang remedial, dan ada 10 dari 20 orang yang mendapat nilai 100. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, menurut teori ini, kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak, seperti contoh pada anak berusia 0-2 tahun sudah mampu mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik, sedangkan pada usia 12 tahun ke atas sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Teori ini dikemukakan oleh A. Maslow, B. Vygotsky, C. Ausubel, D. Gagne, atau E. Piaget. Untuk pembahasan yang pertama, ada teori Maslow. Teori ini memberikan dasar yang kokoh bagi pemahaman tentang apa yang mendasari perilaku manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan perkembangan individu secara menyeluruh. Yang B ada Vygotsky, bahwa perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak dapat diarahkan dan dimediasi oleh interaksi sosial mereka. Yang C ada Ausubel, cara belajar yang dilakukan oleh guru agar peserta didik menangkap materi secara lebih bermakna. Yang D. Gagne, bahwa belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu atau dari pembelajaran yang direncanakan. Sedangkan yang terakhir Piaget, bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak.
Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu Piaget. Untuk soal yang ketiga, pada saat memberikan asesmen formatif pada mata pelajaran biologi, Ibu Merli membuat soal pilihan gandanya sebanyak 2 butir pertanyaan. Soal butir pertama berisi tentang adanya 2 gambar yang membedakan struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Sedangkan di soal butir kedua menanyakan tentang menganalisis apa yang terjadi pada bumi jika pohon-pohon yang terdapat di hutan ditebang dan pabrik-pabrik semakin banyak. Dari 2 soal yang dibuat oleh Ibu Merli tersebut merupakan tingkatan soal K, A C1 dan C3, B C2 dan C4, C C1 dan C2, D C3 dan C4, atau E C2 dan C5. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3 ini, harus bisa memahami kata kerja operasional atau KKO taksonomi belum ranah kognitif. Pada soal terdapat KKO-nya membedakan dan menganalisis. Jika dilihat pada tabel di bawah ini, maka KKO membedakan termasuk C2 dan menganalisis termasuk ke dalam C4. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Jadi soal ini masuk ketika saat saya mengerjakan ujian UK PPG Prajabatan pada tahun 2023 dulu.